Perkenalkan, nama saya Sarul Febriandi. Saya tinggal di Gambir, Jakarta Pusat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari pelatihan akuntansi yang diselenggarakan oleh PPKD Jakarta Selatan. Di video kali ini saya berbeda. Biasanya saya tidak menggunakan suara, hanya screen recorder pengerjaannya saja. Tapi pada saat ini saya screen recorder dengan menggunakan suara. Langsung saja, di hari ini kami diberi tugas untuk mengerjakan sebuah soal latihan, yaitu untuk mengerjakan jurnal umum, buku besar, AJP, neraca saldo, laba rugi, dan perubahan modal dan neraca. Yang pertama, kita mengerjakan jurnal umum terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengerjakan jurnal umum dari soal yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu pada 1 Maret 2019 Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta, sehingga di jurnal umumnya dicatat yaitu 1 Maret kas pada modal itu sebesar 45 juta. Kemudian 4 Maret untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Yaitu untuk di jurnal umumnya 4 Maret kas pada utang usaha bank yaitu 25 juta. Kemudian di tanggal 6 Maret dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Sehingga di jurnal umumnya 6 Maret perlengkapan pada kas sebesar 7 juta. Karena dibayar tunai, maka ini langsung diambil dari kas. Kemudian 9 Maret Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Sehingga di jurnal umumnya dicatat pada tanggal 9 Maret yaitu Five liburan keluarga sebesar debit 5 juta diambil dari uang kas. Kemudian tanggal 12 Maret Tuan Eka membeli perlengkapan dari toko Indah senilai 20 juta secara kredit. Jadi ini ada debit perlengkapan, sehingga jurnal umumnya itu perlengkapan pada utang usaha, karena pembelian perlengkapan ini secara kredit, itu secara ngutang. Kemudian di tanggal 15 Maret dealer Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Di jurnal umumnya dicatat yaitu kas pada pendapatan jasa, karena ada uang masuk dari pendapatan jasa. Kemudian tanggal 17 Maret Tuan Eka membayar sebagian hutang pada toko Indah sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu di jurnal umumnya, sehingga dicatat utang usaha pada kas 9.700.000 rupiah. Kemudian tanggal 25 Maret Tuan Eka membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000, sehingga di jurnal umumnya dicatat beban gaji pada kas sebesar 6.200.000. Kemudian tanggal 26 Maret dealer Eka melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Sehingga dalam jurnal umumnya dicatat piutang pada pendapatan jasa karena dibayarnya 1 bulan kemudian. Kemudian di tanggal 27 Maret perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Jadi beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8 juta karena perlengkapan itu sudah terpakai sehingga sudah dinikmati manfaatnya.
tanggal 29. Baik, di video kedua ini saya mencoba menjelaskan tentang buku besar di soal latihan hari ketiga ini. Buku besar ini gunanya untuk mengklasifikasi akun-akun yang ada di jurnal umum. Yang pertama itu ada akun kas. Ini rinciannya 1 Maret, penyerahan modal semuanya sehingga totalnya ada 41.380.000. Kemudian ada modal, yaitu pada 1 Maret modal awal 45 juta. Kemudian ada piutang. Setelah piutang taruh di debit. Pendapatan jasa cuma ada 2 di tanggal 15 Maret dan tanggal 26 Maret. Perlengkapan akun Thrive, hutang pada bank, hutang usaha, beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, sewa dibayar di muka. Setelahnya kita menyelesaikan buku besar ini, maka langkah selanjutnya itu membuat AJP. Karena di soal itu ada satu pertanyaan yang harus di AJP-kan, itu di tanggal 31 Maret Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Nah, 15 juta sampai bulan April 2019. Di sini kan baru bulan Maret, sehingga bulan April itu masih belum terlaksana, sehingga manfaatnya pun belum dirasakan. Maka itu harus ada AJP, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Yang mana di sini tanggal 31 Maret karena 1 bulan itu sudah dirasakan, maka di sini akunnya keterangannya beban sewa sebesar 7.500.000 rupiah dan sewa dibayar muka sebesar 7.500.000 sehingga totalnya 15 juta. Kemudian setelah kita membuat AJP, langkah selanjutnya itu membuat neraca saldo. Di sini saya langsung saja neraca saldonya setelah disesuaikan, karena biasanya ada yang belum disesuaikan, terus disesuaikan dan sudah disesuaikan. Nah, neraca saldo ini kita input saja dari buku besar, akun-akun buku besar kayak kas, modal, diinput di sini dengan nominalnya, sehingga di neraca saldo ini ada akunnya, ada kas, modal, piutang, pendapatan, sewa dibayar muka, perlengkapan, Thrive, utang bank, utang usaha, beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, dan beban sewa. Nah, ini didapat dari buku besar, dari akun buku besar ini, sehingga neraca saldonya totalnya 160.300.000 rupiah. Kemudian pelaporan laba rugi. Laba rugi ini cuman pendapatan dikurangi beban-beban. Ini kita peroleh dari neraca saldo tadi. Pendapatannya berapa? Pendapatan jasanya 26 juta, kita input di sini. Kemudian bebannya ada apa aja, kita lihat dari neraca saldo. Ada utang bank, ada beban gaji, beban perlengkapan, dan beban sewa. 4 ini kita masukkan ke sini di jumlah, sehingga pendapatan dan dikurangi beban, sehingga laba bersihnya itu 3.580.000. Kemudian setelahnya kita menyelesaikan laporan laba rugi, yaitu ke perubahan modal. Nah, perubahan modal ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Ya, isinya yaitu hanya modal, tambahan modal misalkan jika ada, terus ditambah dengan laba bersih tadi ini, sehingga di sini totalnya 48.580.000 dan dikurangi Thrive yang itu uang yang dipakai pribadi, sehingga totalnya 43.580.000. Nah, yang terakhir setelah perubahan modal, maka kita mengerjakan neraca. Neraca ini cuma ada 2, ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu isinya harta kita, pasiva itu isinya utang dan modal. Jadi kita jumlahkan. Aktiva ini diambil dari neraca saldo ini. Kita lihat mana ya harta kita, yang termasuk harta kita masukkan di sini, dijumlahkan. Nah, modal kemudian di sebelah kanannya modal dan utang. Modal ini diambil dari perubahan modal ini 43 juta,
sehingga aktiva yang tadi, sehingga di laporan neraca ini balance antara aktiva dan pasiva yaitu sebesar 78.880. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kenapa saya tidak di screen recorder dari mulai awal prosesnya, karena akan memakan waktu lama. Makanya saya di sini hanya menjelaskan saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan saya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.